gabungan apa ya, inspirasinya dari Oh, teman-teman inspirasi saya lah. ya. Oh. Ya, karena pada saat itu sudah mulai juga apa ya, kata hijrah itu sudah mulai ada pada Ya, ya. zaman kami. Nah, Itu tahun berapa ya, Kak Ramli? tahun 2013 udah Oh, mulai 2013 ya. ya, masih Berarti berstatus mahasiswa. Akhir pada saat itu. di mana dulu? Akhir Atau di tahun 2013 itu udah mulai nyentuh dunia tulis menulis. Baik. Jadi perjalanan menulis ini banyak ya, lika-likunya ya. Ya. Kenapa sangat tertarik dengan dunia tulis menulis sehingga mendorong menghasilkan banyak buku ya dengan beragam genre ya. Apa kira-kira motivasinya atau mungkin alasannya gitu ya? Ya, benar. Nah, Ya. sebelum saya jawab, Kak, saya mau sampaikan nih kepada teman-teman yang ingin jadi seorang penulis ataupun yang udah mulai nulis. Ya. Hal pertama sebenarnya yang perlu kita miliki ketika kita ingin menulis itu memang adalah motivasi kita, ataupun kalau di dalam dunia kepenulisan itu dikenal dengan strong why, sebuah alasan yang kuat kenapa nih kita harus menulis. Nah, saya alasan menulisnya atau inspirasi menulisnya terinspirasi dari sosok manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW yang mengatakan bersabda bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebarkan kebermanfaatan. Nah, saya melihat bahwasanya salah satu jalan untuk menebarkan kebermanfaatan adalah melahirkan sebuah karya tulisan yang mana satu buku itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi saya tidak perlu lagi datang ke rumahnya, ke kampusnya, atau ke sekolahnya untuk menyampaikan inspirasi atau menyampaikan motivasi. Cukup buku saya hadir kepada mereka meskipun saya tidak hadir. Jadi itu inspirasinya. Berarti semangatnya semangat untuk berdakwah ya? Ya, benar. Dengan tulisan ini tidak hanya kalau kita berdakwah dengan tulisan, itu tulisannya bisa tersebar kemana-mana dan dibaca oleh banyak orang. Kan banyak yang bilang, kalau saya mau berdakwah tulisan, atau saya mau berdakwah dengan suara atau bikin konten. Nah, ini sudah masuk ya ke arah kekinian ini ceritanya. Kira-kira gimana pandangannya Kak Ramli dengan masa yang sekarang ini? Apalagi di era pandemi seperti sekarang ya. Kalau kita lihat generasi yang sekarang itu lebih suka nonton ya daripada menulis. Nah, kira-kira bagaimana pandangannya Kak Ramli ini tentang dunia seperti itu? Ya, benar Kak. Jadi sekarang kan memang generasi milenial perlu sih diketahui, apalagi di generasi 4.0 itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya generasi kita hari ini mereka bisa mengakses informasi 2 kali lebih cepat ketimbang generasi kita sebelumnya. Nah, itu salah satu hal menarik. Makanya butuh juga sebenarnya kita nih para penulis ini gimana sih melahirkan sebuah ide kreatif supaya bisa menjangkau generasi milenial kita hari ini yang doyan untuk nonton dan sebagainya. Nah, ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan oleh seorang penulis, gimana supaya konten atau inspirasi dari tulisannya itu bisa menjangkau kepada generasi milenial dengan bentuk visual. Jadi bisa kita ketika kita sudah membuat satu tulisan atau satu buku, kita bisa membuat konten video dengan cara review tentang buku-buku yang sudah kita tuliskan. Itu salah satunya karena saya melihat bahwasanya salah satu pencarian di YouTube itu ternyata adalah review-review buku yang teman-teman memang yang suka nulis dan tidak memiliki akses untuk langsung membacanya, sehingga mereka mencari sebuah video tentang review buku yang akan mereka inginkan. Jadi seperti itu. Nah, berbicara tentang masalah dakwah di era 4.0 ini, generasi milenial sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar ketimbang generasi kita sebelumnya. Karena generasi kita hari ini mereka adalah generasi yang sebenarnya yang kreatif ketika mereka mampu untuk mengambil peluang tersebut. Nah, apalagi di era pandemi ini, saya melihatnya era pandemi ini bukan sebuah era untuk kita bermalas-malasan, tetapi era untuk memproduktifkan diri kita, kemudian untuk
mengeksiskan diri kita tentang apa sih kontribusi dan peran yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berikan dengan kondisi kita yang sekarang ini. Nah, ternyata banyak nih teman-teman penulis itu ternyata di era pandemi ini produktivitas menulis mereka ternyata 2 kali lebih baik, 2 kali lebih meningkat ketimbang sebelum era pandemik. Begitupun dengan teman-teman yang mengambil dakwah di konten kreator dan sebagainya. Jadi saran saya sih, ini nasihat pribadi, nasihat untuk teman-teman semua. Mari nih untuk era pandemi ini bukan untuk menjadi kaum rebahan, tetapi menjadi kaum produktif, ngambil peran dan kontribusi yang ada pada diri kita untuk kita menebarkan kebermanfaatan. Jadi kayak gitu, Kak Zainal. Sambil nunggu Kak Zainal, saya sapa dulu Ustaz Silti. Masya Allah, kita bertemu di tahun 2000 berapa ya? Terakhir waktu di Arroya, Sukabumi, waktu Muqabalah Scholarship di Malaysia. Oh iya, betul sekali, betul. Nah, tahun berapa? 2011 ya? 15. Oh, iya. Nah, 2015, Masya Allah, iya betul. Oh iya, kita. Oke. Jadi yang apa namanya, yang ikut program itu beberapa udah selesai, yang dari Jogja itu udah balik. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah. Kak Zainal gimana? Udah bagus jaringannya? Jadi bermasalah jaringan. Satu sudah gabung ya? Nah, ya. Baik, saya terputus tadi sampai di mana? Jadi intinya begitu ya, Kak Ramli ya. Jadi generasi sekarang harus sadar bahwa mereka punya peran sebenarnya ya, tidak hanya rebahan, kan dikenal gitu ya, generasi rebahan ya. Mau apa-apa bikin apa rebahan ya. Mau makan rebahan, mau apa rebahan. Maksudnya rebahan pesan apa gitu ya, rebahan semuanya. Tapi dengan kondisi yang seperti itu ya, mereka sebenarnya bisa mengambil banyak peluang ya, peluang karena ini akses informasi, teknologi, diberikan kemudahan untuk belajar ya, terutama dengan seperti sekarang ya. Jadi banyaklah kesempatan yang bisa diberikan. Nah, kembali karena di sini 3 orang sudah hadir narasumber. Ustaz Silta, bisa dihidupkan audionya? Nah, jelas ya? Ya. Baik. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi atau masih asing dengan siapa beliau. Jadi beliau ini adalah sekarang ya seorang dai yang bertugas di Kepulauan ya, Bangka Belitung ya. Nah, makanya dari tadi kita tungguin beliau sholat ya dan baru bergabung. Nah, banyak ini teman-teman penasaran nih dengan Ustadz Silta. Bisa perkenalan dulu mungkin dengan singkat. Oh ya, nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para teman-teman sekalian yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di malam hari ini kita bertemu di majelis Zoomiyah ya. Yang semoga ini menjadi inspirasi kita bahwa perubahan zaman ya di era 4.0 ini tidak menyurutkan kita untuk beradaptasi. Ya, makanya dibutuhkan nanti adalah kemampuan beradaptasi. Nah, perkenalan. Jadi kami kalau dalam segi menulis, sejak kuliah ya memang menulis. Kemudian kuliah di Stiba dulu Ustaz ya? Nah, ya kuliahnya di Stiba. Jadi kami backgroundnya jurusan syariah, ya. Dan memang seharusnya kita semua bisa menulis, apalagi misalnya yang berkaitan dengan dakwah, ya. Betul. Kemudian bergabung di majalah Sedekah Plus ya dari WIS, Wahda Inspirasi Zakat sampai sekarang ini ya. Majalahnya udah berapa tahun ya? Ini ada 9 tahun atau 6 tahun. Sudah lama. Nah,
Dan itulah pelajarannya bahwa ketika gini konsistensi dalam menulis, salah satunya kita memiliki media, ya minimal sebagai kita dikejar deadline lah istilahnya. Kita ada deadline yang kejar kita, sehingga mungkin kita sebagai menulis kadang-kala mungkin naik turun ya semangatnya, downnya. Maka dibutuhkan betul. tadi. Nah, saya kira itu perkenalannya. Perkenalannya memotivasi ya. Kalau aktifnya apa sekarang Ustaz ya? Menulis di mana? Bukunya apa? Kalau menulis buku kebanyakannya kami ke buletin, kemudian antologi beberapa, kemudian di media online, kemudian juga sekarang jadi editor di Baser Asia Publishing. Jadi ini menerbitkan buku-buku pelajaran agama ya, mungkin diantara teman-teman sekalian yang mungkin punya sekolah yang butuh referensi yang insya Allah buku agama yang kredibel ya. Jadi dia memang disusun oleh para profesor dan doktor di Arab Saudi ya, itu bisa jadi rekomendasi. Baik. Jadi mungkin tadi mungkin sudah ada gambaran ya bahwa dengan menulis kita punya media untuk berdakwah ya. Kenapa dakwah literasi? Ya, kan tadi karena kita punya media. Mungkin ada penjelasan yang lebih gampang lagi, lebih panjang lagi. Ya, betul sekali. Apa dakwah literasi? Jadi bukan hanya media semuanya. Setiap kita ini sekarang bisa memiliki media sendiri. Ya. Jadi kita punya media sosial misalnya, ya atau mungkin blog, ya, atau bahkan mungkin menulis lewat WhatsApp misalnya. Jadi ini sebenarnya ada semangat untuk menebar manfaat. Jadi konsep dasar kita menulis ini tidak usah dulu memikirkan misalnya tulisan saya dibaca nggak sama orang, tapi yang penting tadi tulis yang bermanfaat, tulis yang baik, ya. Insya Allah yang namanya kebaikan itu akan sampai, ya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah dulu ketika viral di zaman beliau, orang menulis moto ini kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Tapi kata Imam Malik, ma lillahi baqi, apa yang karena dan hanya Allah itulah yang abadi. Sampai hari ini yang kita kenal moto karya Imam Malik rahimahullah. Jadi memang berasal dari tadi semangat kita untuk berbagi, ya, bagaimana ada istilahnya sesuatu yang kita bisa dapatkan ketika tulisan kita mungkin dibaca orang lain, kita nggak tahu di antara tulisan itu ada yang kemudian menjadikan orang motivasi untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi menulis saja ya, jangan memperhatikan apa tanggapan orang lain ya, selama yang kita tulis itu adalah kebaikan ya. Dan boleh jadi kita tidak tahu ya di tulisan bagian mana yang orang terinspirasi dan termotivasi dengan tulisan kita. Nah, mungkin itu Ustaz ya. Baik Ustaz. Kira-kira untuk penulis sekarang ya, karena ini kan banyak yang mulai baru menulis ya. Yang menulis status, update status atau ya baik itu di WA atau di media sosial. Kira-kira apa sih yang para penulis pemula ini perlu miliki ya? Atau ada mungkin istilahnya apa world view-nya ya? Apa gambaran besarnya ya untuk penulis yang ada sekarang kira-kira kalau mereka mau menulis? Nah, kami teringat salah satu di pelatihan ya, Ustadz Ihsan Zainuddin, ya. Beliau mengatakan, betul. Kalau ingin menjadi penulis, jadilah kita seperti teko, ya. Jadi teko itu dia bisa teko apa bahasa cerek ya, bahasa Koreanya. Cerek. Bahasa Korea. Ya. Jadi tempat air itu, ya, tempat air. Betul, ya. Jadi teko itu dia bisa melahirkan misalnya dia keluar jus, dia keluar teh, dan yang lain-lainnya. Tentu yang pertama dia harus diisi dulu. Nah, ada isinya. Nah, jadi istilahnya sejauh mana masalah yang dihadapi, sejauh mana keresahan hati yang dia miliki, sejauh itulah kemudian dia merespon masalah itu. Dengan caranya responnya dengan masalah. Jadi kok kita ini sebenarnya banyak ya kalau yang menulis. Mulailah tadi keresahan hati, ada yang kita lihat, maka kemudian dengan
dengan cara positif kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Misalnya kemarin ya ada misalnya yang penghinaan karikatur Nabi di Prancis. Nah, salah satunya adalah tadi kita langsung meresponnya dengan tulisan. Ya, jadi maksudnya manfaatkanlah momentum. Ya. Kemudian tadi juga kami sengaja mengatakan ini dari Ustadz Ihsan Hasanuddin. Ini juga kadang-kadang dilupakan sebagian kita penulis, yaitu adab. Ya. Jadi ulama terdahulu, ya ulama hadis, salah satu keunggulan mereka adalah mereka selalu menyebutkan ini menurut guru saya. Kata guru saya begini. Jadi selalu mengutip gurunya. Kenapa? Inilah salah satu bentuk adab kita terhadap guru kita. Ya, jadi sekarang banyak orang yang menulis seolah-olah tulisan itu dari dia, padahal dari orang lain. Maksudnya dia dengar ceramah misalnya. Nah, ini salah satu adab yang saya kira perlu bagi para penulis juga miliki. Termasuk juga misalnya kita sebagai misalnya kita ceramah, dai menyampaikan sesuatu, maka penting kita mengutip bahwa ini dari guru saya, ya, menurut guru saya. Ya, makanya para ulama hadis itu seperti itu. Mereka jadi yang saya ingin katakan sebagai penulis mesti juga memiliki namanya adab. Adab itu kalau menurut Profesor Naqib Alatas adalah segala sesuatu atau yang untuk mewujudkan manusia yang sempurna, insan kamil, good man. Ya. Good man. Jadi kalau ingin menjadi penulis, jadilah pertama dulu manusia yang baik. Ya. Kalau manusia yang baik, itu akan menghasilkan juga tulisan yang baik. Pertanyaannya manusia yang baik itu menurut siapa? Nah, di sini baru masuk world view ya, pandangannya. Jadi di dunia ini itu tidak ada yang netral. Tidak ada pasti ada yang pro dan kontra. Maksudnya tidak ada yang bebas nilai. Maksudnya setiap orang itu, misalnya menulis, dia pasti pertanyaannya dia sudut pandangnya apa? Dia misalnya, contoh misalnya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan profesionalisme? Apa yang dimaksud dengan profesional? Misalnya orang menulis kan, dia bilang, kamu nulisnya gimana? Saya nulis ini profesional. Ya. Profesional. Nah, pertanyaannya, profesional itu apa? Ya, maksudnya, menurut siapa? Nah, tergantung world view yang dia gunakan. Pandangan apa yang dia yakini. Nah, sama juga kita, kenapa satu ide ini lahir, ini berkaitan dengan world view. Di luar sana itu banyak kemudian komunitas dalam menulis. Tapi kemudian kita menginginkan komunitas itu bukan hanya dia sekedar menulis, tapi ada misi yang kita bawa. Ya, ada nilai-nilai keislaman. Makanya namanya satu ide literasi. Iya. Satu ide literasi. Baik, ngomong-ngomong tentang ide ini, Ustadz Ramli sudah muncul. Ustadz Ramli bisa dihidupkan audionya? Audionya silakan Kak. Ya, baik. Tadi siapa? Saya mau panggil Ustadz atau kakak semua ini ya. Siapa? Kak Ramli. Tadi Ustadz Hilta bilang ya. Bahwa penulis itu punya world view ya, world views kalau dalam hal ini pandangan ya. Kalau beliau tadi sampaikan pandangan yang Islam, bahwa semua tulisan itu ada tujuannya, ada maksudnya. Sebagaimana orang-orang lain juga ya yang menulis pasti ada tujuannya. Dan itu ada semacam mungkin semacam landasan ya atau visinya. Kak Ramli, kira-kira tentang ide, apa tipsnya atau apa kira-kira, itu kan biasa orang mau menulis, apa ya idenya? Ya, lama sekali mencari ide. Kira-kira tipsnya, bagaimana mencari ide ini, Kak Ramli? Ya, baik, terima kasih Kak Zainal. Jadi salah satu alasan yang sering muncul atau yang sering disampaikan dan ditanyakan oleh teman-teman peserta di workshop kepenulisan atau yang pokoknya yang berbau tentang dunia tulis menulis tentang ide atau inspirasi. Nah, sebenarnya ide ini selalu ada sih sebenarnya Kak. Jadi alasan seseorang untuk tidak menulis atau tidak memulai menulis ketika mengatakan saya tidak punya ide, sebenarnya alasannya yang tidak bisa keterima. Kenapa? Karena
ide itu bertebaran di mana-mana. Tinggal diri kita itu bisa peka atau tidak terhadap situasi dan kondisi yang kita yang kita yang kita lihat atau rasakan, hadapi gitu. Nah, satu, gimana sih cara untuk menemukan ide? Ini langsung dengan dengan yang saya rasakan ya, atau pengalaman saya selama ini. Satu, beberapa buku saya itu terinspirasi atau dapat idenya tentang satu need assessment atau data kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Jadi sebagai contoh, saya menulis buku yang terbit tahun 2018, judulnya Robby, Aku Ingin Mengenalmu Lebih Dekat. Ini sekarang diterbitkan di Quanta, salah satu imprint daripada Lex Media Komputindo, dan alhamdulillah tahun 2019 ternyata diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan di Malaysia gitu. Nah, tahun 2021 nih ada kabar terbarunya, Kak Zainal. Ternyata kabar terbarunya, buku tersebut menjadi salah satu buku terlaris dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan sekarang sudah edar di Singapura. Nah, idenya ini dari mana? Dari apa yang saya butuhkan. Pada saat itu saya memulai proses daripada hijrah itu sendiri, dan saya butuh sebuah buku yang bisa memantapkan hijrah saya untuk bisa istiqomah. Dan saya melihat saya tidak mendapatkan sebuah buku yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan, sesuai dengan kata-kata atau diksi yang saya inginkan, sehingga saya menjadikan itu sebagai salah satu inspirasi atau ide menulis saya, bahwasanya setelah saya hijrah saya butuh yang namanya istiqomah. Makanya saya butuh buku tersebut, tapi saya tidak mendapatkannya, makanya saya menjadikan dengan menjadikan ide tulisan. Itu yang pertama, apa yang kita butuhkan. Kemudian apa yang kita lihat itu bisa menjadi sebuah ide tulisan. Contoh yang pernah viral beberapa tahun yang lalu tentang kata rindu, kan? Nah, ini kan pernah viral dan kita lihat ini adalah sesuatu yang gitu. Nah, ini saya jadikan sebagai ide tulisan, bahwasanya saya ingin kata rindu ini tidak bermakna hanya tentang orang kenalnya kata rindu itu berarti merujuk kepada Dilan gitu. Dilan. Nah, padahal kata rindu ini pernah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu, bahwasanya saya rindu untuk bertemu dengan saudaraku. Gitu. Nah, saya akhirnya menjadikan itu sebagai ide tulisan, inspirasi, akhirnya lahir sebuah tulisan, judulnya itu Rindu ke Allah Aja. Nah, saya ingin menyampaikan nih kepada teman-teman pembaca bahwasanya rindu itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mengharuskan kita menjauh atau beralih pada jalan yang salah. Akhirnya lahirlah judul buku itu Rindu ke Allah Aja, dan alhamdulillah diterbitkan di Quanta. Nah, itu salah satu cara untuk menemukan ide tulisan. Jadi ada sih sebanyak banyak sekali tentang apa yang kita rasakan, itu bisa menjadi ide tulisan kita, apa yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita, atau apa yang kita kuasai hari ini, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan kita. Jadi misalnya nih teman-teman yang mungkin sudah mahir di public speaking, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan gimana nih supaya teman-teman bisa juga mahir public speaking. Akhirnya saya buat sebuah buku rahasia jitu mahir public speaking dalam 30 hari. Ya, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan. Makanya teman-teman semua, ide itu ada di mana saja, tinggal satu kuncinya, kepekaan diri. Kita peka nggak untuk melihat sekitar kita? Kita peka nggak untuk melihat kebutuhan kita? Kita peka nggak dengan situasi yang viral dan sebagainya? Makanya teman-teman semua, kalau bisa nih, yang mau menjadi seorang penulis atau yang sudah jadi penulis, usahakan selalu bawa buku kecil atau di HP-nya itu ada note untuk menuliskan ide-ide tulisan, karena kadang kita jalan ini ada ide dan sebagainya. Silakan dituliskan, setiap ada ide silakan ditulis, itu nanti bisa menjadi bahan atau draft awal kita untuk menuntaskannya menjadi sebuah buku. Atau bisa dibuatkan status gitu, Ustaz ya? Ya, bisa juga Kak. Bisa. Jadi iya.
Ya, jadi banyak ya teman-teman kalau masalah ide ya, banyak apa yang terjadi di sekitar kita. Tadi juga disinggung tentang apa kompetensi kita ya, dan banyak hal yang bisa menjadi ide. Nah, ke Satsilte ini, tadi kan sudah ada ide. Kira-kira setelah ide itu ada ya, gimana kira-kira menyusunnya menjadi sebuah konsep ya, supaya ya ide itu tidak datang begitu saja dan bisa menjadi sebuah tulisan, mungkin tulisan yang sifatnya pendek ya atau artikel ya dan seterusnya. Kira-kira bagaimana Ustaz Silta? Ya, tips pertama, siapkan ada namanya bank ide. Jadi tadi kan ide banyak ya, tapi kemudian yang kita butuhkan adalah bagaimana dia ditampung dulu. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya judul buku, judulnya Saidul Khatir. Saidul Khatir. Khatir itu lintasan pikiran. Jadi buku ini muncul atau idenya itu karena ada lintasan pikiran tadi. Akhirnya kemudian diikat, disimpan dalam bentuk tulisan, akhirnya jadi buku. Ya. Artinya apa? Kita juga bisa demikian. Jadi kalau punya ide tadi, saran kami siapkan bank ide. Atau bahkan mungkin kita cuma punya judulnya, istilahnya saya mau pengen tulis yang ini, judulnya udah ada, ya. Atau bahkan judulnya udah mantap misalnya. Nah, tinggal disimpan. Nanti kalau kita lagi ada mood istilahnya, setelah kita membaca atau mungkin mereview, atau setelah kita riset, kemudian kita lanjutkan. Ya. Begitu pula Imam Bukhari rahimahullah, itu dalam semalam disebutkan dalam sirahnya, beliau sampai terbangun bahkan puluhan kali hanya untuk menuliskan ilmu yang lagi terlintas, dia lagi mau tidur. Ya, kalau kita kan beda ya, mungkin bangunnya karena mau ke toilet ya. Ya. Itu, jadi Bang Ide. Masya Allah. Ya. Jadi ada banknya ya. Banknya itu ada ide langsung dituliskan ya. Nah, baik. Apa pemateri yang lain sudah ada? Kak Hendra? Belum ya? Saya tambahkan yang kedua. Boleh, kalau ada, silakan. Ya. Yang kedua, ide tadi, kalau kita udah dapat ide, yang kedua itu adalah kita menulis ini, jadilah penulis. Jangan jadi editor. Jadi kalau lagi menulis, jadilah penulis, bukan jadi editor. Jadi kesalahan beberapa penulis itu adalah ketika dia menulis, dia juga jadi editor. Akhirnya baru dia tulis satu kalimat, dia langsung edit, oh kalimatnya nggak bagus. Akhirnya dia cuma tidak jadi tulisan. Cuma satu kalimat itu. Jadi biarkan yang seperti kayak air mengalir, biarkan dulu dia mengalir. Ya, jangan ditahan. Ya, setelah itu baru kemudian diedit. Nah, itu tips yang kedua. Ya. Baik. Kak Ramli, ada mungkin tambahan? Benar. Saya sepakat sekali dengan Kak Silta tadi, ya. Bahwasanya seorang penulis itu harus punya ide. Atau kalau saya sih kenalnya dengan istilah mengikat ide. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh cara saya mengikat ide-ide. Ini adalah buku tarbiyah saya, cuma pada saat proses tarbiyah terkadang saya mendapatkan sebuah ide tulisan, akhirnya saya langsung menuliskannya seperti ini, dan alhamdulillah semua ide tulisan ini sudah menjadi buku semuanya. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Saya teringat juga. Buku semua. Saya teringat juga. Saya dulu waktu kuliah di Istiba itu lagi meroja malam ujian, itu muncul ide. Akhirnya di belakang buku saya itu saya tulis juga. Iya. Sama. Jadi karakternya ini sama ya teman-teman. Ada ide ditulis ya. Jangan ada ide keburu hilang dan lenyaplah. Ya. Jadi biasanya itu ide tidak datang 2 kali ya. Tapi dia hanya datang sekali, 3 kali. Baik, para peserta atau teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya kepada di kolom chat kalau ada, atau kalau ada yang mau langsung bertanya via voice atau video, bisa langsung angkat tangan sambil ya. Nah, jadi kita akan ngobrol lebih, mungkin waktunya sisa berapa ya? Tadi kita mulai jam
berapa tadi? Mungkin ya kurang 15 menit jam 9 ya. Nah, baik para narasumber, ada Kak Ramli dan Kak Silta. Tadi Ustadz, sekarang Kak ya. Nah, jadi tadi sudah ada ya, ada ide, ada konsep menulis. Nah, ini kan biasa banyak teman-teman ini yang pada kalau mau menulis itu sulit sekali untuk menulis karena itu tadi banyak hal atau banyak pertimbangan, akhirnya tidak kelar-kelar tulisannya. Mungkin Ustadz Silta dulu bisa. Oh, ini biasa istilahnya block writing. Ya. Jadi sama ya. Jadi solusinya, jadi sama kayak kita ya, lagi dikejar anjing misalnya. Ya. Kita dapat tembok yang tinggi, maka solusinya ya dilompatin. Ya. Iya. Itu gunanya deadline ya. Ustadz? Ya, deadline. Jadi memang penulis itu memang harus on time ya, senantiasa disiplin. Nah, caranya adalah kalau kita ketemu tadi block writing, kita udah nulis, mungkin idenya tiba-tiba berhenti, atau mungkin kita bahkan kepikiran buat buku yang lain lagi. Jadi nulis buku, kok tiba-tiba kepikiran nulis buku yang lain. Nah, ini pentingnya outline. Jadi sama kita menulis karya ilmiah itu butuh kerangka dulu, butuh kerangka. Kalau kayak misalnya yang fiksi, mungkin Kak Ramli tadi mungkin lebih aneh. Kalau yang fiksi itu memang harus sudah ditentuin tokohnya, alurnya, ya. Kalau artikel mungkin lebih mudah lagi karena dia kan udah ada udah terstruktur istilahnya. Jadi outline, ya. Kemudian cari suasana baru. Ya. Suasana baru. Mungkin kita butuh ngopi kali ya. Iya. Butuh jalan-jalan. Kalau online begini ngopi di mana ya? Iya, di rumah masing-masing ya. Ya, butuh suasana baru, refreshing. Ya, suasana baru. Ini pertanyaannya Marsuki ini di kolom chat. Saya pernah mau menulis buku, sudah ada kerangka dan referensi, tapi kemudian banyak bisikan ini dan itu, akhirnya tertunda sampai sekarang. Ini tidak tahu bisikan apa. Bisa dijawab, Kak Ramli? Ya. Oke. Terima kasih Kak Zainal. Ini dari Marzuki tentang sudah pernah ini ya, sudah ada kerangka dan referensi. Nah, Marzuki memang sih sebenarnya yang paling penting itu saya runut dulu ya. Saya runut dulu untuk penuntasan sebuah karya tulisan. Jadi saya itu ada teknik SBSN. Teknik SBSN itu adalah teknik 1 bulan 1 naskah. Jadi 1 bulan 1 naskah memang sudah rampung. Terkadang saya pernah nulis sama Abdullah Said, mungkin Kak Zainal Abidin ini ya, Abidin tahu ya. Kenal. Nah, Kak Abdullah Said itu saya nulis yang buku kami yang kedua itu tentang ngeluh Allah aja itu 30 hari dapat 2 naskah. Itu. Nah, jadi 2 hari itu dapat 2 naskah, dan 1 naskah itu 200-an lebih, jadi sekitar 30 hari itu kita mendapatkan 400 lebih. Nah, Masya Allah. Teman-teman semua ketika sudah punya outline, memang sih sebenarnya jangan pernah menulis, jangan pernah memulai tulisan ketika kita tidak menuntaskan dulu tugas outline. Outline ini teman-teman semua adalah kerangka tulisan kita atau kompas menulis kita, sehingga ketika kita memulai tulisan kita, pada hakikatnya kita sudah mengetahui endingnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman peserta menulis bahwasanya outline itu ibarat sebuah denah rumah bagi tukang. Jadi denah rumah itu kan sudah ada kamar mandinya, kamar tamu, kamar pribadi dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kamar pribadi, sudah ada denahnya, tukang itu terserah mau selesaikan dulu dapurnya boleh, mau selesaikan dulu kamar tamunya boleh, mau selesaikan dulu kamar pribadinya boleh, sama dengan outline seperti itu. Jadi ketika kita sudah menuntaskan tugas outline kita, teman-teman tidak terpaku lagi bahwasanya harus runut dari bab 1 dulu, bab 2 sampai bab terakhir. Jadi kalau sudah ada outline, ya bisa dari bab terakhir, bisa dari bab tengah, bisa dari bab awal. Jadi itu harus benar-benar harus menuntaskan outline-nya sebelum memulai menulis. Nah, kemudian yang kedua, time management.
Jadi teman-teman semua memang harus punya time management. Kenapa harus? Karena saya selalu berpikir dan menyampaikan kepada teman komunitas penulis bahwasanya seorang penulis itu bukan mereka yang diatur oleh waktu, tetapi mereka adalah yang menciptakan waktu luang untuk menulis sehingga mereka tidak selalu mencari alasan saya tidak punya waktu luang, sibuk dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang penulis jangan pernah beralasan saya tidak ada waktu luang, karena seorang penulis tidak menunggu waktu luang untuk menulis, tetapi mereka senantiasa menciptakan waktu luang untuk menulis. Makanya dibutuhkan time management. Time management maksudnya apa? Tujuannya apa? Untuk making your habits, membangun kebiasaan dalam diri kita tentang menulis. Makanya teman-teman itu harus punya waktu khusus untuk menulis. Bisa pilih pagi, siang, atau malam. Nah, ketika misalnya sudah milih nih, saya milih waktu malam. Nah, sudah itu kita harus punya target dulu. Untuk membangun kebiasaan menulis ini harus punya target. Setiap hari saya harus menulis minimal 2 jam. Ya. Jadi jangan pernah meninggalkan laptopnya atau alat untuk menulisnya ketika belum sampai 2 jam. Berapapun halamannya itu tidak masalah, asalkan sudah komitmen dulu. Saya harus nulis 2 jam. Gini. Jadi harus itu. Harus. Nah, gitu. Karena kan para ulama kita kan sudah memperlihatkan contoh yang real kepada kita. Masa ulama kita yang luar biasa sekali sibuk berdakwah, tetapi mereka mampu melahirkan buku yang berjilid-jilid dan bisa kita nikmati hari ini. Betul. Jadi itu teman-teman semua. Kalau sudah punya kerangka tulisan langsung go action. Terakhir Kak Zainal, sepakat sama tadi Kak Asilta bahwasanya salah satu virus atau salah satu penyakit daripada penulis pemula, mereka selalu memposisikan diri mereka sebagai editor ketika menulis. Editor. Padahal ketika kita menjadi seorang penulis, ketika kita memulai langkah awal kita menulis, posisikan diri kita sebagai seorang penulis. Penulis itu nulis aja dulu dan jangan pernah memposisikan diri kita sebagai seorang editor. Kenapa? Kenapa? Karena ada satu fase. Ketika selesai naskah kita rampung, ada namanya fase self-editing. Self-editing adalah memposisikan diri kita sebagai seorang editor. Maka disitulah kita gas-gasan. Oh ternyata bab 1 kurangnya di sini, mau ditambah di sini. Terlalu kelebihan di sini, harus dipangkas dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Zainal. Baik, Masya Allah. Ya, jadi ada 3 ya. Teman-teman bisa simpulkan tadi. Outline, yang kedua time management, yang ketiga jangan jadi editor dulu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat lagi. Ini dari Susan Lesmana. Izin mau nanya, apakah boleh memparafrase pendapat penulis lain menjadi pendapat kita? Nah, silakan. Mungkin Kak Silta. Mungkin mengutip tadi ya, seperti itu. Mengutip maksudnya ya. Ya. Mengutip, kalau dalam karya ilmiah ya, itu hitungannya 20%. Jadi kita 20%. Punya karya yang dikutip itu 20%. Itu pun misalnya 20% biasa disebutkan ini, misalnya Al-Quran, hadis, atau mungkin pendapat orang. Jadi nggak semuanya kita ikuti. Mungkin ada kalimat inti yang kita garis bawahi. Ya mungkin itu jawabannya. Jadi silahkan, yang penting istilahnya batas plagiat. Plagiat istilahnya. Plagiat. Ini dia maksud memparafrase, mungkin mengolah pendapat orang lain menjadi pendapatnya sendiri. Apakah boleh gitu? Boleh. Cuman tadi sebaiknya kalau kami disebutkan aja sumbernya. Ya. Atau mungkin bisa dimodifikasi. Modifikasinya itu adalah yang penting intinya seperti apa. Ya, sekarang ini kan banyak beberapa itu memang quote-quote yang sebenarnya punya orang, tapi kemudian kita modifikasi, tinggal modifikasi saja. Yang penting jangan betul-betul sama persis. Ya. Gitu. Ya, baik. Jadi mungkin untuk Kak Ramli ya. Bisakah sharing pengalaman soal penerbitan antara indie atau mayor? Mana yang pembicara tadi pilih dalam setiap terbitan bukunya? Mungkin ini lebih ke Kak Ramli. Silahkan. Oke. Terima kasih Kak Zainal. Jadi perlu juga teman-teman pahami bahwasanya di kita itu ada 2 penerbit, namanya penerbit indie dan penerbit mayor.
Nah, penerbit Indi adalah penerbit yang independen, yang mana setiap penulis itu mengeluarkan budget untuk menerbitkan tulisan mereka. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa sih, ratusan bahkan di Indonesia yang siap menampung tulisan teman-teman, asalkan budgetnya sesuai. Jadi budget itu sesuai dengan paket yang dipilih. Misalnya ada paket satu itu misalnya sekian ratus, itu nanti fasilitasnya seperti ada layoutnya, ada coveringnya, kemudian ada misalnya 2 sampler dan sebagainya untuk diberikan kepada penulis. Kemudian paket selanjutnya, semakin tinggi budget yang dikeluarkan, semakin banyak juga fasilitas yang diberikan oleh penerbit. Itu untuk penerbit indie. Jadi kemudian untuk penerbit mayor atau dikenal juga penerbit nasional, di Indonesia itu ada sekitar 50. Nah, jadi ada 50 penerbit mayor yang siap menampung atau menerima tulisan teman-teman semua. Jadi apa sih kelebihan dan keuntungan ketika kita di penerbit mayor? Pertama, kita tidak perlu mengeluarkan 1% pun budget untuk masuk, tapi perlu dipahami bahwasanya ketika kita di penerbit mayor berarti kita berbicara tentang kualitas. Kenapa berbicara tentang kualitas? Karena setiap hari itu para penerbit mayor mereka menerima 100 lebih naskah untuk mereka review. Makanya ketika naskah kita terkirim ada batas reviewnya 2-3 bulan. Nah, batas reviewnya ini mengapa? Karena mereka mencari tentang kelayakan naskah penulis itu, apakah memang layak dan berkualitas untuk diterbitkan, kemudian apakah akan laku terjual di pasaran. Nah, itu karena kan penerbit memang tidak bisa dipungkiri mereka juga mencari profit. Jadi mereka tidak mau juga menerbitkan tulisan-tulisan kita kalau memang tidak dibutuhkan oleh pasar atau tidak bisa terjual gitu. Nah, itu. Nah, jadi ada fase. Jadi setelah fase review ada namanya fase pracetak. Fase pracetak ini ada dari editing, layout, covering. Jadi dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Nah, setelah itu ada taking MOU, memorandum of understanding. Ini ada kesepakatan antara penulis dan penerbit. Nah, perlu dipahami teman-teman semua. Jadi royalti penulis itu sebenarnya kecil. Jadi 10%. Yang paling tinggi itu Alex Media Kompetindo. Oh, berapa persen di sana? 10%. Oh gitu. Nah, 10% untuk penulis, 90% untuk penerbit. Nah, yang lain itu ada 8%, ada 7% dan sebagainya. Nah, tapi itulah saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pentingnya seorang penulis itu memiliki sebuah motivasi, strong why. Jadi ketika teman-teman motivasi awalnya tentang royalti, maka ketika buku teman-teman tidak laku, teman-teman bakalan kecewa. Tidak menulis lagi. Ya, tidak menulis lagi. Makanya ketika niat nulis kita untuk menebarkan kebermanfaatan, inspirasi, terserah mau laku terjual atau bagaimana kita sudah melakukan dan berusaha. Jadi itu lika-liku daripada ini. Kalau penerbit indie kita yang ngatur harga, kita mau harga sekian dan sebagainya, semua keuntungan kembali ke kita. Jadi itu ininya. Kan itu sekarang banyak yang seperti itu ya. Mereka membangun personalnya di media sosial dan mereka punya banyak fans dan akhirnya mereka biasa menerbitkan buku dan biasanya ya profitnya ke mereka semua. Benar. Biasanya seperti itu. Ya benar Kak Zainal. Makanya teman-teman ini yang aktif di media sosial harus mulai dari sekarang punya personal branding. Jadi dikenal di media sosial itu seperti apa supaya itu bisa menjadi ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah buku dan diterbitkan ini kan sudah punya pasar, kita sudah punya followers dan sebagainya. Nah, jadi personal branding kita harus kuat. Nah, tentang personal branding kita akan bahas nanti, ya, dengan sesi tersendiri. Baik, pertanyaan yang lain ini apa ya? Masih banyak ini pertanyaan. Tadi sudah Indi. Ini dari Dayang Rudi, ya. Afan, berapa sebaiknya jumlah kata minimal dalam menulis seorang pemula? Satsil tahu kita bisa jawab.
Oh ya, pertama tergantung genre apa yang kita tulis. Kalau misalnya kayak genre fiksi, tentu dia harus lebih panjang sedikit ya, minimal satu halaman misalnya. Kalau sekarang misalnya kita menulis media misalnya mau menulis majalah, biasanya hitungannya itu per karakter. Misalnya dia maksimal 6.000 karakter. Dia lihatnya karakter. Ya. Jadi sekali lagi kembali lagi. Jadi menulis itu ibarat kita berperang. Kita mau lawan musuh, harus menyesuaikan dengan senjata kita. Jangan sampai kita pakai silet untuk memotong batang pohon. Ya. Atau kita pakai pedang hanya untuk memotong kacang panjang misalnya. Nah, kira-kira begitu. Itu peribahasa banget itu. Jadi jangan sampai memotong silet pohon ya. Mungkin Kak Ramli, berapa kira-kira? Kalau Kak Silta kan dari sisi medianya gitu ya, dari kayak di blogger, surat kabar dan sebagainya. Kalau saya di sisi bukunya. Jadi teman-teman semua ketika mempertanyakan tentang panjang atau karakter kata yang perlu teman-teman semua harus tahu satu buku itu kalau genrenya non-fiksi minimal 100 sampai 120 halaman. Nah, itu 100. 100 sampai 120 halaman. Itu dilihat daripada kata pengantar, daftar isi, profil, dan daftar pustaka. Nah, kalau misalnya fiksi, seperti novel dan sebagainya, itu 170 halaman. Itu paling minimal, nggak boleh dibawanya. Jadi itu teman-teman semua. Jadi misalnya nih, teman-teman ingin menulis berapa halaman, itu tinggal tahu bahwasanya non fiksi itu 100 sampai 120 halaman. Nah, apakah mungkin misalnya tebal itu bisa banget, apalagi bisa. Dengan format SBSN itu, Kak. Apa itu SBSN? Dibocorin. Apa itu? Itu satunya. atau mau buat sendiri? Tuh. Nah, 1 bulan 1 naskah itu teman-teman kayak gini. Pengalaman saya, bagaimana bisa mendapatkan 100 lebih halaman dalam sebulan. Jadi satu hari saya tidak dalam sebulan itu satu buku saya membuat 30 bab. Jadi satu hari itu selesai 1 bab. Target minimal 1 bab itu berapa? 5 halaman. Nah, 5 halaman dikali 30 hari itu mendapatkan 150 halaman. Jadi bisa sekali ketika kita bisa menulis dalam sebulan, bisa sekali, tergantung dari komitmen diri kita dan kesungguhan kita. Ya, kembali ke kesungguhannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ansori. Dalam menuliskan, dalam menuliskan tidak bisa dilepaskan dari budaya membaca. Dalam artian, seorang penulis itu harus banyak membaca. Pertanyaan, bagaimana menjaga semangat atau gairah membaca buku? Apalagi di era sekarang, itu lebih tertarik dengan video atau lebih senang mendengar atau nonton ceramah. Siapa nih yang mau jawab? Kak Silta dulu. Kak Silta kayaknya. Oh ya, masalah membaca. Jadi memang menulis itu kita butuh riset dulu, apalagi kalau kayak fiksi ya. Bahkan untuk menulis 1 paragraf, kita butuh mungkin baca 1 buku. Kalau kita menulisnya 4 paragraf, berarti harus 4 buku istilahnya. 4 buku. Nah. Iya. Kemudian masalah membaca sebenarnya bukan hanya dalam bentuk huruf sebenarnya. Membaca itu juga membaca kehidupan alam sekitar. Ya. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya ide itu kita butuhnya membaca tadi, misalnya dalam bentuk ceramah, itu bagus, tidak masalah. Kalau memang cenderungnya cuma sukanya dengar ceramah, ya dengar ceramah aja. Nanti kemudian tentu bahasa ceramah itu beda dengan bahasa buku. Jadi perlu penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu mengambil katanya itu dengan cara kita memang baca buku langsung. Penting juga kita tetap harus baca buku. Nah, beda bagaimana? Ya, beda. Beda. Ya. Kemudian bagaimana membaca atau tadi misalnya ceramah. Memang sekarang ini beberapa penceramah itu ada yang penceramah sekedar penceramah. Saran saya carilah penceramah yang juga penulis. Biasanya bahasanya itu terstruktur. Jadi kalau kita langsung menulis misalnya di media itu gampang langsung ya.
Sisa Ya, langsung ya. terstruktur. Nah, Pakai voice note. ya. Ya, Kemudian ya. menjaga semangat membaca, eh, ya tentu apa namanya, butuh target. Misalnya sekali lagi kita targetnya apa, dan memang membaca ini bukan sekedar menghabiskan bacaan. Jadi ibarat kata kita punya tangan ini, kita mau mengambil apa, kita mencelupkan di sebuah ember misalnya, Ya. maka yang melekat di tangan kita itulah yang kita pahami. Jadi membaca ini memang harus juga ada tekniknya. Jadi mungkin Kak Rami mungkin nanti bisa jelasin ya bagaimana teknik membaca itu. Ya. Jadi kalau orang udah terbiasa membaca, bahkan mungkin dia membaca buku paling mungkin satu buku misalnya sejam bahkan bisa. Karena dalam buku itu mungkin ada kata yang berulang, ada bab yang sama. Ya, itu Berulang. kalau pengalaman kami ya. Tapi kalau misalnya Ya. mungkin menjawab ini ada juga pertanyaan meramu, itu memang butuh membaca bahasa sastra. Maksudnya saya buku sastra. Ya. Nah, itu juga. Ya, silahkan Kak Ramli lanjutkan. Mungkin ada tipsnya gimana biar semangat. Saya lagi-lagi teringat dengan Kak Silta Eko. Saya selalu kopi dengan Kak Silta, bahwasanya tadi Kak Silta mengebaratkan sebuah teko gitu ya. Benar. Ya. Penulis itu ibarat sebuah teko. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam teko itu, maka itu akan keluar. Jadi ketika kita memasukkan air ke dalam teko, maka tidak mungkin keluar Milo atau Tahiti dan sebagainya. Nah, kecuali teko ajaib. Untuk menjadi seorang penulis itu, maka hal yang tidak boleh lepas dari diri mereka adalah tentang bacaan mereka seperti apa. Ya, karena apa yang mereka baca, maka itu akan keluar. Karena semakin kita membaca, pada hakikatnya semakin kita menabung kosakata atau diksi. Jadi makanya kenapa sih teman-teman terkadang ketika menulis mereka menemui titik kebuntuan atau yang disebut dengan writer block? Karena mereka kurang referensi, karena mereka tabungan kosakatanya sudah habis, tetapi paragraf yang mereka hasilkan ternyata masih sangat sedikit. Makanya seorang penulis dengan buku jangan pernah dipisahkan, mereka teman akrab. Dan bukankah dalam Islam kan sudah sangat jelas sekali bahwasanya kenapa sih wahyu pertama yang diturunkan tentang Iqra, membaca, karena memang membaca ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bukan hanya membaca buku, tetapi membaca sekitar kita dan sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang penulis, teman-teman semua harus memiliki target bacaan. Jadi ibaratnya, tahun 2020 kemarin, saya targetkan 50 judul buku yang harus saya baca. Kenapa? Karena saya sudah berkomitmen nih, saya harus menjadi seorang penulis produktif. Nah, salah satu ternyata jalan untuk menjadi seorang penulis produktif adalah saya harus punya banyak tabungan kosakata. Tabungan kosakata yang akan saya olah ini didapatkan dari mana? Dari membaca. Jadi teman-teman ini, saya selalu sampaikan teman-teman semua wajib yang ingin menjadi seorang penulis ya, atau yang meskipun tidak menjadi seorang, wajib memiliki self library atau perpustakaan pribadi di rumahnya. Jadi tahun 2021 ini bukan lagi saatnya kita minjam-minjam buku, tetapi saatnya kita mengalokasikan dana kita untuk membeli buku minimal 1-3 buku sebulan. Gitu. Jadi target bacaan saya itu dalam sebulan 3-5 judul buku. Makanya saya pada saat mengatakan saya harus setiap tahun itu minimal membaca 50 judul buku, saya selalu yakin karena saya sudah mempeta-petakan satu bulan saya harus membaca buku 3-5 judul buku. Nah, teman-teman harus akrab dengan buku. Nah, itu. Seperti itu, harus Kak. berteman dengan buku, ya. Baik, terima kasih. Jadi harus berteman dengan buku. Penulis itu ya sahabatnya adalah buku. Ya, tanpa bersahabat dengan buku ya dia tidak bisa menulis. Baik, di 5 menit terakhir sebelum kita usai ya, di sini masih banyak pertanyaan. Tapi ini kembali mungkin ke kami minta ya kakak-kakak narasumber mungkin sebagai kesimpulan di era 4.0 ini kira-kira apa yang paling urgen atau paling penting seorang penulis harus lakukan untuk beradaptasi ya
Karena mau tidak mau kita, karena ya yang namanya menulis, berdakwah pasti ada objek dakwahnya ya. Dan pasti mau tidak mau kita akan berdakwah dengan zaman yang ada sekarang. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh penulis atau calon penulis ini yang hadir di kesempatan kali ini, di era sekarang ini? Silahkan mungkin Kak Silta dulu. Pertama adalah kita membaca dulu apa kebutuhan problem yang dihadapi masyarakat kita. Jadi kita cari dulu apa sih nih masalah yang dibutuhkan, ya orang butuhnya apa. Yang kedua, kita melihat apa potensi diri kita. Oh ya, ini suaranya serak-serak ya. Oh ya. Yang kedua, kita melihat apa potensi daripada diri kita. Jadi masalah kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, ya dia maksudnya butuhnya apa, itu kan bisa dilihat misalnya apa yang lagi trending topik, apa yang lagi viral, ya. Kemudian melihat apa potensi diri kita. Dua hal ini yang kita pertemukan menghasilkan sebuah tulisan. Tapi sekali lagi inovasi itu tetap tidak terlalu berdampak kecuali kita harus memiliki juga yang namanya komunitas, ya. Jadi ini pentingnya komunitas. Jadi sebaik apapun kita secara personal menulis, tapi kalau nggak ada teman bermainnya, istilahnya, jadi penulis itu kan ngumpulnya sama-sama penulis, pengusaha sama-sama pengusaha. Nah, penulis juga harus punya komunitas. Nah, solusinya juga yang kedua, minimal harus gabung dengan komunitas. Jadi orang petinju itu kan ada manajernya. Jadi orang mau tinjuan itu harus punya manajer. Nah, kita sebagai penulis juga harus punya siapa yang menjadi manajer kita. Manajer kita adalah guru kita, adalah komunitas itulah, supaya kita saling memotivasi, saling sharing. Jadi ke depan bukan hanya kemampuan beradaptasi, tapi juga berinovasi dan berkolaborasi. Baik. Ya, saya kira itu. Jadi selamat datang di Satu Ide. Yang belum gabung silahkan bergabung di grupnya. Kak Ramli, mungkin ada pandangannya, silahkan. Teman-teman semua, sekarang kita sudah kenal dengan 6 literasi dasar. Jadi sekarang ini kita bukan lagi berbicara tentang literasi baca tulis menulis, tetapi salah satunya adalah literasi digital. Maka kita sudah berada di 4.0 ini, berarti kita juga sembari memantapkan skill kita di literasi baca tulis, kita juga harus mengembangkan skill kita di literasi digital. Jadi teman-teman semua harus juga melek digital hari ini. Apa yang bisa dilakukan atau apa karya yang bisa dimunculkan dengan digital ini, langsung garap, action, tanpa perlu lagi berpikir saya tidak bisa atau saya tidak mampu. Tetapi olah terus kemampuan kita, olah terus potensi yang kita miliki, kita fokus untuk itu, kemudian kita mengambil bagian. Karena sekarang di 4.0 ini bukan lagi saatnya kita menjadi seorang penonton atau menjadi penikmat sejarah keberhasilan orang-orang. Tetapi kita harus menjadi orang yang terjun langsung atau orang yang menciptakan sejarah itu sehingga kita ada kontribusi dan peran. Nah, itu yang paling penting, apalagi generasi kita dengan generasi milenial seperti ini. Kemudian yang kedua, saya selalu sampaikan bahwasanya mari kita menjadi sebagai problem solving atau pemberi solusi di tengah banyaknya masalah yang dihadapi. Minimal ketika kita di generasi milenial, kita hadir sebagai solusi di generasi milenial kita. Kita tidak hadir menjadi seorang pemberi masalah. Nah, yang terakhir mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya kita jangan pernah lupa bahwasanya kita punya Allah yang akan selalu membimbing kita. Makanya sebanyak apapun aktivitas dan rutinitas kita, mari kita senantiasa untuk selalu menjadikan Allah yang pertama. Jadi jadikan Allah motivasi untuk kita berbuat dan berkarya. Terima kasih Kak Zainab. Baik, ya. Nah, itulah pandangan terakhir dari penulis kita atau narasumber kita malam hari ini. Ada Kak Silta, ya, ada Kak Ramli, dan mungkin tidak sempat hadir yaitu Kak Hendra Bakti ya. Ada masalah teknis, semoga di kesempatan yang lain kita bisa bersua kembali. Nah, itulah
tepat pukul 10 ya di waktu Indonesia Tengah, mungkin di waktu Indonesia Barat masih jam 9. Kalau di sini sudah mulai pada mau tidur semua. Ya. Nah, itulah creative sharing kita malam hari ini tentang dakwah literasi 4.0. Tidak terasa ya, 1 jam lebih kita bersama. Insya Allah kita akan bersua kembali ya di kesempatan yang akan datang dan mungkin dengan sesi yang lebih dipersiapkan ya, lebih bagus teknisnya dan seterusnya. Dan kami mohon maaf karena tidak bisa sempat live di YouTube pada malam hari ini ya, lagi-lagi masalah teknis. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada semua narasumber ya yang sudah hadir pada malam hari ini, begitu juga pada peserta teman-teman yang sudah nimbrung bersama kami ya. Ada sekitar 49 atau 50 orang tadi yang sempat hadir. Baik, dan menutup sembari berdoa, beristighfar, doa kafaratul majelis, kita tutup pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.